Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Elin Karlina. Saya dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, kelas 20B2, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai wawasan dasar pengelolaan pendidikan tentang manajemen pendidikan. Nah, video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan pendidikan. Langsung saja di sini yang pertama itu ada pengertian manajemen. Apa sih pengertian manajemen itu? Nah, manajemen itu merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating, controlling, agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian pendidikan. Pendidikan atau education itu secara sematik berasal dari bahasa Yunani atau paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagogos adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantar anak-anak dari sekolah. Selanjutnya di sini ada pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya di sini ada peran manajemen pendidikan. Nah, peran manajemen pendidikan dalam proses manajemen itu terlibat peran yang ditampilkan oleh seorang manajer, yaitu tentang yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yang ketiga itu ada kegiatan atau actuating, dan yang keempat itu ada pengawasan atau controlling. Pengendalian sumber daya organisasi itu untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien sejalan dengan pendapat di atas bahwa peran manajemen itu sebagai berikut. Nah, di sini ada 4 yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Itu harus mempunyai perencanaan yang jelas, karena dengan perencanaan merupakan proses awal dalam menentukan tujuan manajemen yang akan dicapai. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing. Itu adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, bahan-bahan, tugas, dan tanggung jawab atau wewenang serta fasilitas sehingga tercapai satu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya di sini yang ketiga itu ada kegiatan atau actuating. Kegiatan atau tindakan atau aktivitas seluruh komponen manajemen bekerja menurut tugas masing-masing sesuai dengan alokasi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan manajemen itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada pengawasan atau controlling. Pengawasan atau controlling itu merupakan salah satu fungsi manajemen yang menjamin bahwa kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Pengawasan diperlukan agar semua kegiatan itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya di sini ada fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen di sini ada 5 ya. Yang pertama itu fungsi manajemen itu mewujudkan suasana belajar yang inovatif, kreatif, dan efektif. Nah, fungsi manajemen pendidikan itu erat sekali dengan fungsi pendidikan secara umum, karena manajemen pendidikan itu pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Selanjutnya itu yang kedua itu menciptakan peserta didik yang aktif dan mengembangkan potensi diri. Nah, yang ketiga di sini mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang keempat itu ada membekali tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tujuan administrasi pendidikan. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir itu ada mengatasi masalah mutu pendidikan. Nah, lanjut di sini ada ruang lingkup dan objek manajemen pendidikan menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Patah 2012, manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengolahan bidang-bidang pendidikan. Nah, bidang garapan manajemen pendidikan itu meliputi semua kegiatan yang menjadi sarana penunjang proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya di sini ada menurut Baharudin 2010 ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada manajemen
kurikulum. Nah, manajemen kurikulum itu manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik, dan yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Selanjutnya di sini ada manajemen personalia. Manajemen personalia itu adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga semua personil sekolah itu menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya di sini yang ketiga ada manajemen peserta didik. Nah, merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Selanjutnya di sini ada manajemen sarana dan prasarana. Itu merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya di sini ada manajemen keuangan atau pembiayaan. Itu adalah serangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan atau pengevaluasian secara tanggung jawab pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat atau pemerintah. Nah, pengelolaan keuangan ini baik dalam lembaga akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya ada manajemen administrasi. Dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai kemampuan untuk melihat masa depan. Nah, hal ini berarti administrasi itu dinilai mampu melihat masa depan mampu melihat keadaan masa yang akan datang dan mempunyai kesiapan untuk menghadapinya. Nah, selanjutnya di sini ada manajemen humas. Itu fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Nah, dan yang terakhir itu ada manajemen layanan khusus. Apa sih manajemen layanan khusus itu? Itu suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus itu diberikan oleh pihak sekolah kepada masyarakat, kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir ada kesimpulan dari manajemen pendidikan. Itu adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha atau kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Nah, dalam proses manajemen sendiri itu terlibat peran dan fungsi yang ditampilkan oleh seorang manajer, yaitu tentang perencanaan, pengorganisasian, kegiatan, atau pengawasan. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengolahan bidang-bidang pendidikan. Nah, cukup sekian presentasi mengenai manajemen pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.